asumsi ini dipaksakan lah Dangma Pangrekun ini ya untuk jadi lawan tandingnya Ridwan Kamil sehingga tidak terlihat berpilkada dengan calon tunggal. Karena mereka mungkin khawatir juga kalau pilkada dengan calon tunggal jangan-jangan bisa kalah Ridwan Kamil dengan konfigurasi pemilih DKI Jakarta ya. Ini kan orang Jawa Barat, terakhir posisinya Gubernur Jawa Barat yang kemudian diimpor ke DKI Jakarta, disuruh pemilih DKI Jakarta milih ya dengan konstelasi pemilih DKI yang relatif lebih well informed ya, bisa saja Ridwan Kamilnya kalah. Ya, apalagi elektabilitasnya jelek juga ya. Betul, elektabilitas Ridwan Kamil juga tidak signifikan lah untuk DKI, dan dia pun tidak terlalu percaya diri ya. Kalau dilihat dari beberapa pernyataan publiknya, narasi-narasi publiknya terlihat sangat tidak percaya diri untuk memenangkan kontestasi. Bawaslu masih segera bergerak untuk memastikan berapa sih KTP warga DKI yang diambil secara melawan hak oleh Dharma Pangrekun ini. Kalau jumlahnya itu sudah kurang nanti, atau jumlahnya itu sudah mengurangi dari syarat minimal, artinya nggak memenuhi syarat, bahkan harus dibatalkan. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Pilkada DKI heboh. Penyebabnya adalah ada beberapa warga DKI yang merasa KTP-nya dicatut untuk mendukung paslon independen. Mereka adalah Dharma Pangrekun dan Kun Wardana. Dua nama yang tidak pernah muncul dalam pusaran debat di tingkat elit ya ketika kita ngomong soal pilkada DKI, karena kutubnya itu ada pada Ridwan Kamil Kaesang, kemudian Anies Baswedan, dan mungkin juga Ahok ataupun Rano Karno kalau itu mewakili PDIP. Nah, tapi kemudian tiba-tiba muncul nama kandidat independen yang dalam prosesnya kemudian oleh KPU dinyatakan lolos sebagai calon independen. Nah, untuk membahas kisruh data KTP warga DKI yang dicatut ya, dengan cara apa, dengan mekanisme apa, dan kenapa itu bisa terjadi, kita akan membahasnya dengan narasumber kita yang juga sudah langganan ya bicara di kanal kita, Mas Fadli Ramadhanil. Mas Fadli ini adalah peneliti di Perludem, sebuah lembaga yang concern mengadvokasi isu-isu demokrasi dan pemilu di Indonesia. Kita sapa dulu Mas Fadli. Mas Fad, apa kabar? Kabar baik, Mas Adnan. Mas Fad ini kayaknya lagi di kampung ya, di Padang ya? Saya lagi mudik ke Padang, ini lagi di rumah. Lagi di rumah. Mas Fad, terima kasih nih sudah mampir lagi di kanal kita. Kita ngobrol soal pemilu DKI. Tapi sebelum masuk ke isu-isu penggunaan KTP ya, yang itu disalahgunakan, mungkin Perludem punya catatan terkait dengan potensi kotak kosong ya dalam pilkada. Karena sepertinya ada tendensi KIM dan KIM Plus sebagai sebuah koalisi di tingkat pilkada yang merupakan kelanjutan dari koalisi di tingkat pilpres, itu juga wajahnya semakin kelihatan di dua daerah setidaknya, atau tiga daerah, Jawa Barat, kemudian DKI dan Banten. Nah, khusus Banten ini yang menarik karena Airin yang selama ini mendapatkan rekomendasi untuk mencari pasangan calon dan kawan koalisi dari Airlangga, akhirnya surat itu ya batal. Mengingat Airlangga mengundurkan diri sebagai ketum Golkar, dan ada kemungkinan Andra Soni sebagai calon gubernurnya Gerindra itu akan dipasangkan dengan Airin. Jika itu yang terjadi, maka Banten juga akan menghadapi kotak kosong. Demikian juga dengan DKI yang sekarang ini ada kecenderungan beberapa partai yang misalnya selama ini ada di kubu yang berbeda juga akan masuk ya di koalisinya KIM, sehingga memang akhirnya Anies Baswedan sebagai calon yang dikatakan kuat posisinya sampai hari ini tidak mendapatkan dukungan dari partai manapun. Nah, catatan-catatan soal potensi kotak kosong dalam pilkada yang pernah ada sebelumnya, akan tetapi sekarang ini justru ada di pusat-pusat
kegairahan demokrasi Indonesia ya. Seperti DKI, ya Banten, Jawa Barat, saya nggak tahu apakah Jawa Tengah akan menyusul, Jawa Timur akan menyusul. Apa yang perlu melihat dari fenomena ini, Mas Fadli? Ya, Mas Anan, menurut saya konstitusionalitas pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon itu kan memang diperbolehkan oleh MK ya. Tahun 2015 ada putusan MK soal itu. Mas Anan pasti ingat waktu itu Wisnu Saktibuwana, salah satu wakil wali kota Surabaya waktu itu yang mau maju jadi calon wali kota, karena berpotensi hanya satu pasangan calon, nggak ada lawan tandingnya di Surabaya, dia JR lah ke MK waktu itu ya. MK katakan demi keberlanjutan dan sirkulasi kepemimpinan elit di daerah itu tetap terjadi, maka pemilihan kepala daerah dengan satu pasangan calon itu adalah pemilihan yang konstitusional. Tapi tetap harus ada proses pemilihan yang calon tunggal itu masih tetap diuji akseptabilitasnya di hadapan pemilih. Nah, itu yang kemudian jadi alas konstitusional kenapa calon tunggal itu bisa tetap menyelenggarakan pilkada di daerah-daerah. Tapi semakin ke sini, Mas Anan, memang dari pilkada 2015, 17, 18, dan terakhir pilkada 2020 ya, itu tren calon tunggal memang meningkat. Dan peningkatan tren calon tunggal itu juga dimotivasi oleh perilaku elit politik, baik elit di partai politik maupun elit yang punya keleluasaan untuk mencari tiket dukungan partai politik, katakanlah orang yang punya sumber daya besar, punya akses yang terbuka ke partai politik untuk menyederhanakan kontestasi. Menyederhanakan dalam artian dia ingin menang mudah lah ya. Tidak ada calon tanding yang memadai, maka salah satu strateginya adalah memborong dukungan partai. Nah, dalam situasi partai politik kita yang masih sangat pragmatis di titik-titik tertentu untuk pencalonan pilkada, ya sudah, daripada capek-capek berkontestasi, dalam tanda petik ya dijual aja tiket yang mereka punya atau kursi yang mereka punya kepada orang yang punya uang untuk membeli, kira-kira begitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, bahkan situasinya makin memburuk sih menurut saya untuk pilkada 2024, karena level untuk coba mensiasati kontestasi hanya cukup dengan satu pasangan calon itu, bahkan ingin dilakukan di level pemilihan gubernur, Mas Anan. Sesuatu yang belum pernah terjadi sejak rezim pilkada langsung dari tahun 2005 ya, untuk pertama kali. Tadi Mas Adnan sudah sebut beberapa wilayah yang berpotensi akan berpilkada dengan calon tunggal, khususnya untuk pemilihan gubernur. Bahkan Jawa Timur pun kan juga berpotensi dengan calon tunggal, Mas Adnan ya. Sampai hari ini belum ada partai politik yang serius untuk mengajukan lawan tanding bagi Khofifah dan Emil Dardak. Nah, bahkan selevel DKI Jakarta pun juga berpotensi dengan calon tunggal. Makanya ada asumsi ini dipaksakan lah Dangma Panglekun ini ya untuk jadi lawan tandingnya Ridwan Kamil, sehingga tidak terlihat berpilkada dengan calon tunggal. Karena mereka mungkin khawatir juga kalau pilkada dengan calon tunggal jangan-jangan bisa kalah Ridwan Kamil dengan konfigurasi pemilih DKI Jakarta ya. Ini kan orang Jawa Barat, terakhir posisinya gubernur Jawa Barat yang kemudian diimpor ke DKI Jakarta, disuruh pemilih DKI Jakarta milih ya dengan konstelasi pemilih DKI yang relatif lebih well informed ya, bisa saja Ridwan Kamilnya kalah. Ya, apalagi elektabilitasnya jelek juga ya. Betul, elektabilitas Ridwan Kamil juga tidak signifikan lah untuk DKI, dan dia pun tidak terlalu percaya diri ya. Kalau dilihat dari beberapa pernyataan publiknya, narasi-narasi publiknya terlihat sangat tidak percaya diri untuk memenangkan kontestasi. Jadi kalau saya ingin mempersingkatnya, konstitusionalitas pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal itu sudah disalahgunakan. Dari awalnya untuk memastikan estafet kepemimpinan di daerah bisa terus berlangsung,
meskipun hanya dengan satu pasangan calon, setelah diupayakan begitu ya, agar ada lebih dari satu pasangan calon, sekarang beralih untuk kemudian mensiasati kontestasi, memanipulasi proses pencalonan dengan cara memborong dukungan partai, lalu kemudian dipaksa pemilih hanya memilih dengan satu pasangan calon saja. Jadi sudah penyalahgunaan konstitusionalitas pemilihan dengan calon tunggal, dan ini sangat disayangkan. Mas Pat, ini fenomena yang terbaru ya, karena tadi disebutkan sebenarnya kalau isu calon tunggal pilkada itu ada, tapi di level bupati atau wali kota. Ya, sekarang naik kelas ke level gubernur, jangan-jangan nanti ke presiden juga lawannya kota kosong gitu ya. Nah ini apakah karena partai-partai juga bercermin dari pilpres kemarin, yang dengan resources besar dari negara ya, dengan berbagai macam upaya, dan itu sudah kita lihat di film salah satunya Dirty Food lah. Itu membuat partai politik yang berhadapan dengan koalisi yang didukung oleh pemerintah ya, atau didukung oleh penguasa, itu merasa tidak punya kans untuk menang. Sehingga daripada gue capek-capek ngelawan yang sudah pasti menang, ya sudah, mending gue jual aja suaranya, dukungannya gitu. Jadi gue juga dapat duit gitu misalnya. Itu logika yang akhirnya jadi juga sangat pragmatis ya. Tapi apakah itu juga merupakan katakanlah psikopolitiknya para elit hari ini yang sebenarnya punya kans untuk melawan kalau ada fair play nih gitu. Tapi kalau mengacu kepada pilpres kemarin dengan suasana kebatinan yang demikian, ya tentu hari ini mungkin mereka akan merasa tidak maju dulu sebagai kontestan daripada babak belur atau bonyok begitu. Gimana Mas Fat? Ya menurut saya pasti elit berpikir seperti itu, Mas Kadat ya. Karena bagi mereka, apalagi dalam situasi rezim pemerintahan hari-hari ini yang tidak punya semacam legal culture yang baik ya, di mana proses penegakan hukum itu dijadikan alat untuk injak lawan politik, katakanlah begitu, itu juga membuat pragmatisme elit politik semakin menjadi-jadi. Jadi ketika ada kemungkinan akan berhadapan-hadapan dalam suatu kontestasi politik seperti pilkada ini dengan kelompok politik partai penguasa yang punya akses terhadap penegak hukum, nah itu mereka seperti ada dalam ujung tanduk begitu ya. Bisa dikriminalisasi, bisa kemudian diancam, atau seperti yang terjadi dengan Pak Erlangga terakhir, kan itu bagian dari potret bagaimana buruknya proses profesionalitas penegakan hukum di kita ya. Ya karena Pak Erlangga mungkin akan coba mengambil sikap berbeda dengan tim kelompok koalisinya Pak Prabowo yang juga di dalam itu ada anaknya Presiden Jokowi, itu yang kemudian menjadi sesuatu yang menyulitkan. Dan bagi saya ini situasinya bahaya, Mas. Ya. Karena ini akan mematikan demokrasi di internal partai dan dampaknya juga kepada pemilih sebetulnya. Ya. Ya apalagi kalau konteksnya Golkar dalam pilkada ini kan juga pengen berkoalisi dengan salah satunya PDIP. Ya. Betul. Itu yang bikin mungkin isunya jadi makin panas nih, karena bisa gitu ya, Kim yang di dalamnya ada Golkar, tapi di pilkada dengan PDIP yang notabene adalah oposan keras. Hari ini kita bisa bilang begitu ya, meskipun elit selalu mengatakan ya di Indonesia demokrasi nggak mengenal oposisi. Yang kita kenal di luar pemerintah atau di dalam pemerintah gitu. Iya betul. Ya seperti di ya kasus DKI dan kasus Banten lah misalnya ya, itu kan diduga menjadi salah satu pemantik kenapa kemudian istana, kemudian kelompok-kelompok yang ada di barisan koalisinya Kim itu menggoyang posisinya Pak Erlangga. Ya itu sesuatu yang saya kira sudah dibicarakan di mana-mana ya. Ya bantahan-bantahan normatif dari banyak elit politik saya kira semakin tidak relevan karena alat verifikasinya banyak sekali untuk kemudian menjelaskan itu. Dan kita juga sangat khawatir sebetulnya, tadi seperti yang Mas Anan bilang,
Jangan-jangan sekarang mulai naik ke level gubernur, nanti di 2029 jangan-jangan naiknya ke level pemilihan presiden. Gitu. Jadi untuk atas nama persatuan bangsa tidak ada perpecahan dan segala macam, maka ya sudah satu pasangan calon saja gitu. Ya. Sangat mungkin itu terjadi. Dan kita sih sudah mulai berpikir apakah masih memungkinkan gitu ya untuk mendorong semacam electoral engineering untuk mengatasi situasi ini. Artinya kalau sekarang yang ada adalah ambang batas minimal untuk pencalonan jumlah kursi DPRD, jangan-jangan kita nggak membutuhkan itu. Untuk mengatasi fenomena calon tunggal ini, jangan-jangan kita membutuhkan ambang batas maksimal untuk partai politik boleh berkoalisi mendukung satu pasangan calon, sehingga calon tunggal itu tidak terjadi gitu. Ya, karena memang kuotanya dibatasi ya, sehingga membuat itu juga jadi ajang untuk adanya politik transaksional ya. Ya. Oke, Mas Fadli, kita balik ke kasus KPU DKI ya, atau kasus Pilkada DKI, di mana beberapa tokoh gitu ya, masyarakat, anggota masyarakat, bahkan termasuk anaknya Anies Baswedan sendiri ya, kalau di berita itu KTP-nya digunakan untuk mendukung Dharma Pongrekun dan Kunwardana sebagai calon independen yang muncul tiba-tiba dan lolos gitu ya. Berapa sih butuh suara supaya calon independen itu bisa dapat tiket, Mas Fadli? Kasus DKI. Di DKI Jakarta itu keputusan KPU DKI Jakarta untuk calon perorangan bisa memenuhi syarat itu mesti mengumpulkan sekitar 618.816 KTP warga DKI. Jadi itu memang terbilang besar, Mas Anan. Berat sekali sebetulnya itu kalau mau dipenuhi ya. Tapi itulah kemudian ketentuan di dalam Undang-Undang Pilkada. Dan kalau kita rujuk fenomena yang terjadi untuk calon perorangan di DKI Jakarta yang oleh KPU DKI sudah dinyatakan memenuhi syarat ini, memang ada problem dan kecurigaan di awal. Awalnya yang bersangkutan kan tidak memenuhi syarat dukungan, tapi kemudian dia mengadu ke Bawaslu DKI, dan oleh Bawaslu DKI diperintahkan untuk diberikan kesempatan melakukan perbaikan dukungan. Nah, pada akhirnya memenuhi syarat kan jumlah dukungannya, memenuhi syarat 618.000 itu. Nah, setelah verifikasi administrasi, verifikasi faktual 2 hari yang lalu ya, seingat saya, ditetapkan memenuhi syarat dukungan oleh KPU DKI Jakarta. Nah, baru kemarin heboh ternyata banyak sekali warga DKI yang tidak pernah memberikan KTP untuk mendukung Dharma Pongrekun dan Kunwardana ini, dan tidak pernah ternyata diverifikasi secara faktual, Mas Anan. Nah, padahal ketentuan Undang-Undang Pilkada itu, warga DKI yang melampirkan KTP memberikan dukungan itu harus diverifikasi secara sensus. Sensus artinya semuanya, Mas. Setiap yang memberikan dukungan dan KTP mesti diverifikasi sesuai dengan jumlah minimal itu. Nah, jadi ini menarik, Mas Fad. Jadi kalau kemudian KPU bilang itu adalah tanggung jawab calon untuk memastikan kebenaran KTP-nya, itu KPU berkelit dong. Berkelit dan bohong besar itu. Karena tanggung jawab untuk memverifikasi baik secara administrasi dan secara faktual, itu otoritasnya ada di KPU DKI Jakarta. Sekarang pertanyaan yang harus dijelaskan oleh KPU DKI Jakarta menurut saya adalah jumlah KTP yang diserahkan sebagai dukungan oleh Dharma Pongrekun ini berapa jumlahnya? Itu harus dijawab tuh oleh KPU DKI Jakarta. Apakah pas 618.000 sekian atau kemudian lebih? Nah, itu yang harus dijawab. Kemudian yang kedua, ketika melakukan verifikasi faktual, itu berapa jumlah yang diverifikasi faktual secara sensus? Harusnya sesuai dengan jumlah minimal dukungan 618.000 itu. Nah, pertanyaannya, apakah warga DKI yang merasa tidak pernah memberikan dukungan dan tidak pernah menerima petugas KPU memverifikasi faktual, itu adalah dukungan yang berlebih
sehingga tidak perlu diverifikasi faktual atau seperti apa? Atau jangan-jangan KPU DKI-nya juga nggak benar dalam melakukan verifikasi, sehingga banyak sekali warga DKI yang tidak pernah menerima petugas KPU DKI datang memverifikasi mereka. Nah, ini memori saya bangkit lagi ketika manipulasi verifikasi faktual partai politik dalam peserta pemilu pada tahun lalu. Ya, itu karena untuk jadi calon independen membutuhkan syarat yang hampir tidak masuk akal ya, Mas Fat ya. Iya, Sehingga akhirnya itu, peluang fraudnya juga terjadi ya dalam tahapan ketika mereka meminta dukungan dari masyarakat ya. Nah, apakah ini juga bisa menjadi bagian dari electoral engineering yang tadi disebutkan Mas Fat untuk memastikan tidak ada calon tunggal, di mana kriteria untuk calon independen juga kemudian disederhanakan, tidak seperti hari ini. Gitu. Saya setuju, Mas. Syarat calon independen ini kalau kita lihat dalam konteks historis ya, ini kan diperberat melalui revisi Undang-Undang Pilkada 10 tahun 2016 menjelang Pilkada DKI Jakarta. Waktu itu suasana kebatinannya adalah ingin menjegal Ahok yang mau maju lewat jalur perorangan di Pilkada DKI tahun 2017 yang ketika itu sudah mengumpulkan KTP relawan. Ya. Jadi dinaikkanlah 2 kali lipat jumlah minimal dukungan calon perorangan itu dalam revisi Undang-Undang Pilkada. Jadi itu suasananya waktu itu tahun 2016. Nah, yang konsekuensinya terbawa sampai sekarang. Kan jumlah calon perorangan turun signifikan ya, Mas Adnan ya, dari 2017 sampai sekarang. Akibatnya juga calon perorangan yang ingin maju dalam pilkada yang mustahil bisa memenuhi syarat yang sangat berat itu. Coba bayangkan misalnya untuk jadi calon anggota DPD saja tidak seberat itu syaratnya. Ya. Ini untuk jadi calon kepala daerah seberat itu syaratnya ya. Dan menurut saya sih memang ini harus diturunkan sehingga lebih masuk akal juga bagi KPU dalam melakukan verifikasi dan lebih masuk akal juga bagi bakal calon dalam mengumpulkan memenuhi dukungan. Ya. Oke. Mas Fat, ini terakhir terkait dengan kisruh KTP yang diduga dicatut ya, dengan mekanisme apa kita juga tidak tahu. Apa yang harus dilakukan KPU dan Bawaslu? Karena ini kan masalahnya pasangan ini sudah ditetapkan sah sebagai calon perorangan. Nah, apakah kemudian ketika dilakukan verifikasi kembali dan itu boleh secara prosedur, dan kemudian diketahui mereka ternyata dukungannya tidak sesuai dengan jumlah yang diklaim, kemudian mereka dibatalkan kembali? Menurut saya bisa. Jadi yang harus didesak ke KPU sekarang adalah mengklarifikasi jumlah dukungannya berapa yang diserahkan, kemudian yang diverifikasi jumlahnya berapa. Dan kemudian Bawaslu mesti segera bergerak untuk memastikan berapa sih KTP warga DKI yang diambil secara melawan hak oleh Dharma Pangrekun ini. Kalau jumlahnya itu sudah kurang nanti, atau jumlahnya itu sudah mengurangi dari syarat minimal, ya artinya nggak memenuhi syarat, bahkan harus dibatalkan. Ya. Nah, tapi itu yang kita sayangkan ya, ini sudah hampir 2 kali 24 jam isu ini bergulir, kita belum dengar satupun statement Bawaslu soal ini. Nah, mereka mestinya bertanggung jawab ya untuk menjawab persoalan ini. Kan mereka juga mengawasi proses verifikasi faktualnya, yang mestinya mereka paham bagaimana proses verifikasi faktual ini dijalankan. Ya. Yang namanya verifikasi faktual artinya ya faktual gitu ya. Betul. Itu yang kita dorong sih mestinya sekarang ya. Oke, Mas Fat. Terima kasih, Mas Fat. Insight-nya bagus sekali tadi, sahabat integritas. Demikian bincang kita dengan Mas Fat, peneliti Perludem. Informasinya sangat bernas, kita jadi kemudian terbuka pikirannya bahwa apa yang terjadi dalam konteks pilkada hari ini merupakan kelanjutan dari suasana batin Pilpres kemarin yang belum selesai, sehingga mungkin akan lebih baik ya jika pilkadanya nanti, jangan Oktober ini gitu ya, atau September ini gitu, nanti setelah Presiden Jokowi selesai, baru kemudian ada pilkada. Mungkin akan berubah juga itu, kondisinya gitu ya.
Demikian sahabat integritas, jika sahabat integritas suka dengan konten ini silahkan like, berikan komentar atau share dengan teman-temannya yang lain supaya kita terus dapat berbagi informasi, supaya terus peran kita untuk mengkritisi pemerintah juga semakin kuat dan semakin berjalan, terutama di tengah-tengah situasi di mana demokrasi kita juga semakin terancam. Kita jumpa lagi di lain waktu, sampai jumpa.